Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa kabarnya? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Mari datang kepada Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini. Hampiri Dia yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup ini. Haleluya, datang kepada Tuhan, bawalah seluruh hidup kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau bawa seluruh hidup kami di hadapan Engkau. Biarlah hidup kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari katakan kembali, Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, amin, haleluya, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu, amin, menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih.
menyembahmu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan dan sukacita kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang besar, Engkau sumber kekuatan. Terima kasih Yesus. Di hadirat-Mu adalah tempat perlindungan kami. Di dalam hadirat-Mu kami boleh temukan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan hadir bagi kami di tempat ini. Meskipun kami dibatasi dengan jarak yang jauh, tapi kami tahu Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap untuk memberkati kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau membawa seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan kita. Layak Dia dipuji. Betapa hebat kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah
semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang berkuasa. Malam hari ini mungkin ada di antara kita yang dibelenggu oleh berbagai-bagai persoalan. Tetapi Dia pembebas kita. Dia Allah yang kuat. Dia Allah yang besar. Dia yang akan menolong kita. Dia yang akan membebaskan kita dari belenggu dosa, dari segala sakit penyakit, bahkan dari setiap persoalan masalah. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang kuat. Lewat firman dan Roh Kudus, Dia siap untuk melawat dan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau lihat ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini, apa yang menjadi beban dan persoalan masalah yang kita hadapi, mari tempatkan Tuhan. Jadikan Tuhan satu-satunya kekuatan di dalam hidup kita. Dia Allah yang mampu, Dia Allah yang berkuasa. Mari pandang kepada Yesus, pandang kepada Yesus, andalkan Yesus. Dia satu-satunya sumber kekuatan kita di masa-masa sekarang ini. Haleluya. Bagi kita yang sakit, percaya Dia akan memberi kesembuhan kepada kita. Bagi kita yang menghadapi persoalan, masalah, pergumulan, percaya Dia beri kemenangan, Dia beri kelepasan bagi kita. Jadikan Dia sumber kekuatan di dalam hidup kita. Andalkan Tuhan, percaya firman-Nya, maka Roh Kudus yang juga yang akan menolong kita dengan kuasanya yang dahsyat, siap untuk menopang dan menolong kita. Haleluya, haleluya. Engkaulah harapan, Engkaulah sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku, amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkaulah satu-satunya harapan di dalam hidup ini. Selama kami memiliki Tuhan, maka selalu ada jawaban, selalu ada pengharapan yang baru. Bahkan ada kekuatan di dalam kehidupan kami. Ada banyak persoalan pergumulan yang kami hadapi, tapi kami tahu kami tidak pernah sendiri. Engkau yang menopang kami. Firman Allah dan Roh Kudus itu yang akan terus menuntun kami, sehingga kami boleh melihat
janji Allah itu digenapi dan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk menerima firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup ini. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur, mengalaskan doa kami. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat bertemu kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Haleluya, berkat Tuhan buat saya luar biasa. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Markus pasal 10, kita membaca Alkitab kita bersama. Dimulai dari ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Dalam nama Yesus, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menjadi orang Kristen yang kuat pada hari-hari ini. Saudara harus kuat di dalam Tuhan, menghadapi segala tantangan, menghadapi perubahan-perubahan zaman. Saudara harus kuat dalam kasih karunia Allah. Saudara dan saya harus kuat. Kita melihat lewat perikop ini bahwa ada seorang yang firman Allah berkata bahwa dia buta. Bartimeus artinya anak dari Timeus. Dia buta. Dan ketika Yesus tiba di Yeriko, maka Bartimeus menangkap ada kesempatan untuk dia disembuhkan. Bapak Ibu, setiap hari saat saudara bangun dari tidurmu, saudara harus seperti Bartimeus, memiliki pengharapan, memiliki asa bahwa hari ini akan ada mukjizat yang Yesus berikan dalam hidupku. Yang pertama, Bartimeus selalu mengharapkan hal-hal yang positif, hal-hal yang besar terjadi dari Allah. Sekali lagi, Bartimeus adalah gambaran anak Allah, anak-anak Tuhan yang mengharapkan hal-hal besar akan terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu, pengharapan itu seperti sauh yang dilabuhkan dan membuat kita kokoh seperti sebuah kapal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kapal yang besar tetapi dengan jangkar yang kokoh, maka kapal itu akan tetap sekalipun ada badai, ada angin, ada gelombang angin yang mau membawa menyeretnya. Tetapi ketika sauh itu jangkar dilepas, maka kapal itu akan kokoh pada posisinya. Saudara sekalian, hidup ini berubah-ubah, zaman berubah. Tapi ketika kita mengisi pengharapan kita kepada Allah, sebab firman Allah berkata, pengharapan kepada Allah itu tidak mengecewakan. Amin. Amin. Yang kedua berikutnya saudara sekalian, Bartimeus ini orang yang beriman. Kenapa dia alami kesembuhan mujizat? Karena yang pertama dia selalu mengisi hatinya dengan harapan-harapan yang baru. Yang kedua karena dia membangun iman di dalam hatinya. Ini yang harus kita kerjakan pada hari-hari ini saudaraku. Tidak peduli saudara sedang dalam pergumulan masalah apapun juga. Tidak peduli latar belakang pekerjaan saudara. Tidak peduli latar belakang keluarga saudara.
Tapi orang yang penuh dengan iman akan meraih mujizat. Amin. Amin. Mari kita bangun iman kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Saat itu juga melihatlah ia. Berapa banyak kali saudara mendengar firman Allah bahwa iman adalah gerbang untuk melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 40 berulang kali saya kutip dan kita mendengar firman Allah. Bahwa bukankah sudah kukatakan kepadamu demikian firman Tuhan. Jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hari itu Bartimeus mengisi hatinya penuh dengan iman. Kalau tidak dia tidak akan memanggil Yesus, saudara sekalian. Kalau tidak dia tidak akan mencari Yesus. Tapi dia menangkap peluang mujizat dengan iman. Hari-hari ini bangun iman saudara dan saya. Bagaimana caranya kita memiliki iman yang kokoh, yang teguh? Kita harus dekat dengan Tuhan dalam persekutuan pribadi. Terutama saudara harus membaca firman Allah. Saudara harus memiliki kandungan perkataan-perkataan Allah yang berasal dari buku Allah ini. Sehingga membangun iman kita, membangkitkan percaya. Ada kesempatan untuk telinga saudara mendengar berita-berita buruk, omongan dari orang-orang. Berita-berita buruk, ramalan-ramalan yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Saudara akan mendengar berita-berita bencana. Berita-berita dari media massa mengenai fakta yang sedang terjadi hari-hari ini. Saudara juga punya peluang untuk mendengar berita dari iblis, hoax. Ketika iblis mulai membisikkan hal-hal yang negatif untuk melumpuhkan iman kekuatan kita. Kadang-kadang tanpa saudara dengar omongan orang lain, iblis akan berbisik. Akan menyatakan hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Membuat kita berpikir lebih jauh daripada yang sebenarnya. Sedang Tuhan rancangan bagi kita. Bapak ibu saudara sekalian, saudara akan mendengar bisikan-bisikan iblis, hal-hal negatif. Membuat kita merasa pesimis, membuat kita merasa tidak mungkin menghadapi hidup ini. Tetapi seperti Bartimeus saudara sekalian, mari kita bangkitkan iman. Bagaimana caranya? Bapak ibu saudara sekalian, mari kita membaca Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Demikian firman Allah berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak ibu di masa-masa pandemi seperti ini, mari membaca firman Tuhan berulang-ulang. Ambil waktu untuk dengarkan khotbah. Ambil waktu untuk mengisi hidup kita, hati kita, pikiran kita dengan perkataan-perkataan Allah. Ketika kita lakukan ini, ketika wadah hati kita itu memiliki firman Allah, itu membangkitkan iman saudara sekalian. Saya yakin sekali, mengapa ada orang-orang yang selalu berkeluh kesah, yang selalu bersungut-sungut mengeluh kepada Tuhan, yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat negatif, oleh karena iman mereka begitu dangkal. Dan saya yakin mereka tidak bersekutu dengan sehat dalam persekutuan dengan firman Allah. Kerohanian mereka sakit. Oleh karena pola ibadah mereka pun juga tidak sehat. Mereka jarang membaca firman Allah. Itu sebabnya mereka tidak bertumbuh dalam iman. Bapak ibu, orang-orang yang mengalami mujizat adalah orang-orang yang memiliki iman. Sebab untuk melihat kemuliaan Allah, syaratnya harus memiliki iman. Dan Bartimeus mengisi hatinya dengan iman. Mari isi hati saudara dan saya dengan iman. Amin. Iman kepada anak Allah dalam nama Yesus Kristus akan mendatangkan pertolongan pada waktunya. Puji Tuhan. Jangan berhenti berharap. Teruslah berharap. Sebab pengharapan kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan. Dan yang kedua, berimanlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara memelihara iman dalam hati saudara dan saya, pasti kita akan mengalami kehadiran Allah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan bahwa Bartimeus ini
di dalam ayat yang ke-48. Mari kita melihat Alkitab kita. Ayat yang ke-48 dari Markus pasal yang ke-10 tadi dikatakan begini. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Semakin besar tantangan yang akan menghadang ketika saudara dan saya mencari Tuhan. Tetapi dengan semakin kerasnya tantangan, saudara jangan lengah. Saudara jangan putus asa. Semangatmu jangan kendor. Terus maju melangkah. Sebab sesungguhnya Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada. Sebentar lagi saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Waktu Bartimeus berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Semakin banyak orang menegur dia. Semakin banyak orang menghalangi dia. Bapak Ibu, ketika ada tantangan dalam hidup saudara, saudara hanya punya dua pilihan. Maju ataukah saudara berhenti. Ketika kita baru merayakan peringatan Dirgahayu RI yang ke-76, ada satu slogan yang begitu terkenal pada zaman dulu, yaitu merdeka atau mati. Dan para pahlawan dinafasi oleh jiwa kemerdekaan. Sehingga mereka akan maju menghadapi segala tantangan. Mereka menerobos segala tantangan. Penghalang hambatan apapun. Saudara, mereka dengan bambu runcing loh para pahlawan itu. Menghadapi penjajah dengan senjata yang lengkap dan modern. Hanya dengan bambu runcing. Tetapi semangat yang ada di dalam mereka, itu yang membuat para pahlawan kita berani menghadapi tantangan. Hari-hari ini, penyakitkah yang menjadi tantangan saudara? Jangan takut saudaraku. Berdoa. Minta Tuhan kasih kekuatan. Saudara harus bersemangat hadapi itu. Sebab dia Allah yang dapat menaklukkan segala penyakit. Mungkin tantangan ekonomi. Jangan takut, bergerak hidup terus. Lakukan apa yang harus saudara lakukan. Doa berkati pekerjaanmu, berkati usahamu. Terus bergerak, jangan putus asa. Ketika satu pintu seolah-olah tertutup, masih ada pintu lain yang Tuhan sanggup buka. Pintu pertama, kedua, ketiga tertutup. Tuhan punya banyak pintu. Amin. Amin. Tuhan sanggup untuk menolong. Mari teladani Bartimeus. Kenapa dia alami mujizat? Firman Allah berkata, tema kita adalah kuatlah. Berani, kuat menghadapi tantangan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau kekuatan kita mengecil bahkan hilang. Tidak. Tuhan mau kita menjadi kuat, menjadi kokoh di dalam Dia. Firman Allah berkata di sini, kalau engkau tawar hati, artinya ketika kita takut, kita mudah patah, mudah menyerah, kehilangan semangat, maka firman Allah berkata, kecilah kekuatanmu. Allah yang kita sembah, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, akan memulihkan hidup saudara dan saya. Jangan putus asa, terus maju bersama dengan Tuhan. Hadapi segala tantangan saudara. Bapak Ibu, orang Israel, mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Oleh karena mereka selalu bersungut-sungut. Oleh karena apa? Mereka tidak mempunyai jiwa yang kuat. Mereka tidak punya kekuatan. Tetapi beda dengan Yosua dan Kaleb, jiwa yang lain yang ada pada mereka. Mereka percaya, mereka berharap, dan mereka berani, mereka kuat. Dan Tuhan mengizinkan mereka masuk di dalam tanah Kanaan. Saya percaya, hari ini, saat ini juga, saudara menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Bukan dengan kuat kuasa manusia, tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus dan firman Allah. Kita akan maju dan mengalami pertolongan. Pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Amin. Bapak Ibu, dan apa selanjutnya? Bartimeus dikatakan mengapa dia sampai alami mujizat. Karena dia seorang yang kuat. Dia selalu memiliki pengharapan. Dia beriman kepada Tuhan. Dan dia seorang yang kuat menghadapi tantangan. Dan jangan lupa, Bartimeus selalu hidup dalam doa. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, mintalah apa yang saudara gumulkan.
Dan di dalam doa itu, muliakanlah Tuhan terlebih dahulu. Kadang-kadang kita salah ya. Kita datang kepada Tuhan langsung kita minta. Tetapi tidak. Ketika Bartimius datang kepada Tuhan, firman Tuhan berkata apa di situ? Bartimius ketika dia melihat Yesus, dia mulai berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia berteriak kepada Yesus. Dia panggil nama Yesus karena dia tahu nama itu nama yang diberikan, di mana di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan selain nama Yesus yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bangun iman kita hari-hari ini di dalam Tuhan. Bangun kekuatan kita hari-hari ini di dalam Tuhan. Bangun percaya kita hari-hari ini di dalam Tuhan. Tidak ada cara lain. Saudara harus kuat di dalam Dia. Saudara harus kuat di dalam Dia. Amin. Amin. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, berkat Tuhan masih ada. Sungai Kerit boleh kering, tetapi Tuhan memelihara Elia dan juga janda Sarfat dengan caranya. Bapak Ibu, ketika dunia tidak bisa menolong saudara, maka Tuhan dapat menolong saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Setiap pagi bangun berdoa, panggil Tuhan. Serahkan hari itu kepada Tuhan. Libatkan Dia dalam pekerjaanmu. Sebelum saudara bekerja, berdoa. Ketika harus tiba jam-jam ibadah, berdoa dengan tekun, dengan setia. Ibadah sekalipun online tidak menjadi masalah. Bangun kekuatan di dalam Tuhan. Andalkan Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan Bapak Ibu, di dalam Amsal 23 ayat 18, firman Allah berkata, "Dan masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Amin. Segala puji bagi nama Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama. Apa pergumulanmu pada hari-hari ini? Jangan takut, sebab Tuhan itu setia. Ya, mari nyanyikan satu pujian bersama dengan saya. Haleluya. Haleluya. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Seperti Bartimeus, Tuhan mau menolong. Ku tahu hidupku, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Percaya hidupmu berharga di mata Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah kiranya di dalam hati kami ada pengharapan, ada iman,
ada semangat menghadapi tantangan, dan terus berdoa, berseru, bergumul kepada Allah. Sebagaimana Bartimeus dilawat dan ditolong mengalami mujizat, maka pada saat ini seberapa kami yang sedang berdoa, kami tahu mujizat Allah selalu menyertai hidup kami. Biarlah kami memandang kemuliaan-Mu Tuhan, karena hidup kami berharga di mata-Mu seperti Bartimeus. Bukan hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang diizinkan untuk menghampiri hadirat Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya. Terima kasih, bangkitkan semangat, bangkitkan iman kami. Tuhan, hati yang lemah, yang tawar hati saat ini dibangkitkan, dibangun kekuatan di dalam nama Yesus. Bukan kecil kekuatan kami, tetapi di dalam Tuhan kami memiliki semangat yang berkobar-kobar oleh karena Roh Kudus dan firman Allah yang membangkitkan iman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa, berkati jemaat House of Hope dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan mereka, pendidikan, rumah tangga, kesehatan, keluarga dalam nama Yesus. Yang lemah kuat, yang susah dihiburkan, yang putus asa memiliki semangat yang baru, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, pelihara dengan ajaib. Bahkan yang menghadapi masalah, Tuhan buka jalan, sebab tidak sukar bagi Tuhan untuk menolong. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih buat kebenaran firman Allah yang memberkati kami. Terima kasih, hadirlah bersama dengan seluruh sidang jemaat dalam pergumulan mereka. Engkau Yesus, sahabat kekasih jiwa kami, Tuhan kami yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Indonesia, Jawa Timur, bahkan kota Malang, bahkan kota di mana kami tinggal dalam nama Yesus. Berkati Bapak Jokowi, presiden kami, jajaran menteri kabinet, para medis, TNI, Polri. Tuhan berkati pemerintahan dari pusat sampai daerah. Diberkati, ditolong, hikmat dari Allah menjadi bagian mereka, agar mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan, sebagaimana mereka terima dari Engkau dengan hati yang takut akan Allah, Sang Pencipta, Allah yang maha besar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya kami akan lewati hari-hari hidup kami penuh dengan sukacita Allah, oleh karena kami menyembah Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gembala yang baik, yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau tiang awan, tiang api, pagar perlindungan kami, kota benteng yang kokoh. Di dalam Engkau kami aman, kami terpelihara. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, karena itu yang terbaik. Terima kasih. Dan kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.